Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu berada dalam lindungannya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier. Jadi materi ini adalah materi lanjutan dari materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kalian kan sudah belajar mengenai konsep mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak ya. Nah, kalian masih ingat tidak mengenai konsep mutlak yang tentang jarak? Iya. Jadi, kalau ada nilai mutlak X, itu artinya jarak antara titik X dengan titik 0. Nah, sedangkan untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier, ini yang membedakan adalah tandanya. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan itu tandanya ada kurang dari, lebih dari. Nah, untuk pengertiannya, pengertian dari pertidaksamaan nilai mutlak adalah pernyataan matematika yang ada tanda nilai mutlaknya dan ada tanda ketidaksamaan. Nah, apa itu tanda ketidaksamaan? Nah, tanda ketidaksamaan itu contohnya kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, kemudian untuk sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat-sifatnya, yang pertama, jika A nilainya lebih dari atau sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X-nya ini lebih dari atau sama dengan negatif A dan kurang dari atau sama dengan A. Contohnya, mari kita lihat. Di sini ada mutlak X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini artinya berapa sajakah nilai X yang berjarak kurang dari atau sama dengan 3 dari titik 0. Nah, kira-kira berapa tuh? Berapa saja nilainya? Nah, mari kita lihat pada garis bilangan berikut. Nah, ada yang jaraknya 1, 2, 3. Nah, itu untuk sebelah kanan dari titik 0. Nah, sedangkan untuk sebelah kiri dari titik 0 itu ada negatif 1, negatif 2, dan negatif 3. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai mutlak yang kurang dari atau sama dengan 3 itu adalah X mulai dari negatif 3 sampai 3. Nah, jadi ini X lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke. Selanjutnya yang kedua, jika nilai A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Karena karena nilai dari mutlak itu kan selalu bertanda positif. Nah, yang ketiga, jika mutlak X lebih dari atau sama dengan A dan A lebih dari 0, maka X-nya ini lebih dari atau sama dengan A atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif A. Contohnya, mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, artinya kan berapa sajakah nilai X yang berjarak lebih dari atau sama dengan 3 dari titik 0.
Nah, mari kita lihat pada garis bilangannya. Nilai X-nya lebih dari 3, maka ada yang jaraknya 4, 5, 6. Ini dari sebelah kanan dari titik 0. Kemudian ada yang nilainya negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Ini jika dilihat dari sebelah kiri dari titik 0. Nah, maka kesimpulannya nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Ini adalah X-nya lebih dari atau sama dengan 3 atau X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka bisa diubah menjadi X pangkat 2 kurang dari Y pangkat 2. Contohnya, di sini ada nilai mutlak dari 2X dikurangi 4 kurang dari mutlak X ditambah 1. Nah, karena sifat yang keempat tadi kita bisa ubah menjadi kuadrat pangkat 2, maka kita ubah mutlak 2X dikurangi 4 menjadi 2X dikurangi 4 kuadrat. Kemudian mutlak X ditambah 1 kita ubah menjadi X ditambah 1 kuadrat. Sehingga 2X dikurangi 4 pangkat 2 itu menjadi 4X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 16. Sedangkan untuk X ditambah 1 pangkat 2, hasilnya X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 1. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita kumpulkan dengan suku-suku yang sejenis. 4X kuadrat dikurangi X kuadrat menjadi 3X kuadrat. Negatif 16X dikurangi 2X menjadi negatif 18X. 16 dikurangi 1 jadi 15. Nah, kita dapatkan 3X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 15 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan, faktornya menjadi 3X dikurangi 3 dan X dikurangi 5. Nah, setelah kita dapatkan faktor-faktornya, kita tentukan pembuat 0. Nah, jadi pembuat 0-nya X sama dengan 1. X sama dengan 1 didapat dari sini. 3X dikurangi 3 kurang dari 0. 3X dikurangi 3 sama dengan 0. 3X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Kemudian X sama dengan 5 itu didapat dari sini. X dikurangi 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya dari nilai mutlak 2X dikurangi 4 kurang dari X ditambah 1 itu adalah X-nya lebih dari 1 dan X-nya kurang dari 5. Di mana X-nya ini adalah anggota dari bilangan real. Nah, bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini.